Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rafiq Habibi. Untuk kali ini kita akan membahas materi aturan pengisian tempat. Tapi sebelum itu silahkan untuk subscribe dulu channel saya. Untuk aturan pengisian tempat. Jadi untuk aturan pengisian tempat, jika terdapat n tempat yang akan ditempatkan oleh n orang, maka akan terdapat n dikali n-1 dan seterusnya sampai 2 kali satu cara. Contohnya, disediakan angka 1 sampai 6, akan disusun bilangan ratusan. Bilangan ratusan itu 3 angka. Tentukan ada berapa banyak bilangan yang dapat disusun. Misal yang A, lebih dari 200 dan berulang, 200 berbeda dan seterusnya. Yang A dulu, kita akan membuat susunan bilangan ratusan atau 3 angka, 3 digit lebih dari 200. Jadi 3 digit karena bilangan ratusan lebih dari 200, padahal yang disediakan 1 sampai 6. Nah, pasti namanya lebih dari 200 antara 1 sampai 6, berarti kan depannya angka berapa? Angka 2. Jadi kalau lebih dari 200 berarti depannya angka 2, kan 200-an. Angka 3 juga termasuk karena 300-an, berarti kan lebih dari 200. Jadi 2, 3, 4 juga termasuk, 5 juga termasuk karena lebih dari 200, 6 juga termasuk, 7 tidak termasuk karena tidak ada di soal. Jadi paham ya? 2, 3, 4, 5, 6 ternyata ada 5 angka. Kita tuliskan di atasnya 5. Nah, kemudian yang A ini adalah boleh berulang. Kalau boleh berulang, kita tulis saja semua yang ada di soal itu antara 1 sampai 6. Berarti ada berapa angkanya? Ada 6, tulis saja. Juga yang satunya lagi juga tulis 6 karena boleh berulang. Nah, setelah itu kita kalikan saja 5 kali 6 dikali 6. Hasilnya berapa? 180. Jadi untuk yang boleh berulang. Nah, sekarang kita coba yang B. Yang B adalah lebih dari 200 harus berbeda. Berarti caranya sama, 3 digit karena bilangan ratusan. Kemudian harus lebih dari 200 tadi soalnya. Lebih dari 200 berarti depannya 2, boleh, 3 juga boleh, 4 juga boleh, 5 boleh, 6 boleh karena bisa 600-an, 500-an, tapi 7 tidak boleh karena tidak ada di soal. Ada berapa? Ada 5 angka. Kemudian yang tengah kita isi karena harus berbeda, berarti nggak boleh sama, padahal di soal ada 6 bilangan, 1 sampai 6 berarti ada 6 bilangan. Kalau tadi di soal yang A langsung 6, tapi kalau soal yang B karena harus berbeda, padahal tadi 6 tinggal 5 karena dikurangi 1 tempat. Jadi 5 kemudian dikurangi 1 tempat lagi berarti tinggal 4. Jadi soal yang ada angkanya ada berapa, kurangi 1 tinggal dikalikan, hasilnya 100 karena 5 kali 5 kali 4. Kemudian yang C. Yang C juga sama, jadi kurang dari 400 dan boleh berulang. Berarti kurang dari 400 adalah 1, 2, 3 depannya. Ada 3, boleh berulang. Tadi soalnya ada 6 angka, berarti tulis saja 6 dengan 6. Kalau ada 7 angka ya 7 dengan 7. Tuh. Berarti kita tinggal kalikan 3 kali 6 kali 6. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 108. Jadi kalau boleh berulang, soal angkanya ada berapa masukkan saja. Kemudian yang D, kurang dari 400 dan harus berbeda. Yang namanya kurang dari 400 berarti 1, 2, dan 3. Ada 3,
kemudian karena berbeda tadi di soal ada 6 angka dikurangi 1, selalu dikurangi 1, berarti tinggal 5, kurangi 1 lagi tinggal 4. Kalau masih ada stripnya lagi kurangi 1 lagi. Jadi 3 kali 5 kali 4 hasilnya adalah 60. Jadi itu. Kemudian yang nomor 2, jadi disediakan angka 1 sampai 5 disusun 3 angka. Yang A bilangan ganjil boleh berulang dan seterusnya. Jadi ingat-ingat disusun 3 angka, berarti sama saja bilangan ratusan tadi. Yang A berarti 3 digit. Bilangan ganjil, ingat-ingat kalau bilangan ganjil atau bilangan genap kita mengerjakannya dari belakang, jangan dari depan kayak tadi ya. Jadi untuk ganjil dan genap mengerjakannya dari strip yang belakang. Jadi jangan di sini, jangan ini salah, berarti kita dari belakang. Bilangan ganjil dan boleh berulang. Yang ganjil dari antara 1 sampai 5 adalah 1, 3, dan 5. Ada berapa? 1, 3, dan 5 ada 3. Nah kemudian yang ada di soal adalah 5, karena soalnya berulang berarti tetap 5 dengan 5. Kita kalikan seperti biasa, 5 kali 5 kali 3 hasilnya adalah 75. Untuk yang B soalnya hampir sama, bilangan ganjil tetapi harus berbeda angkanya. Ya caranya sama. Kalau yang ditanyakan bilangan ganjil, ya berarti yang di soal yang ganjil hanyalah 1, 3, dan 5. Atasnya berarti sama 3. Tetapi tengah dan depannya itu berbeda karena ada kata-kata berbeda. Kalau berbeda itu selalu dikurangi 1. Jadi 5 soalnya itu jadi dikurangi 1, 4, dikurangi 1 lagi 3. Kita kalikan seperti biasa, 3 kali 4 dikali 3 hasilnya adalah 36. Jadi ingat-ingat kalau berulang itu yang ada di soal tulis saja, tapi kalau berbeda itu selalu dikurangi 1 tempat. Jadi selalu dikurangi 1. Yang C, bilangan genap boleh berulang. Nah bilangan genap kan hanya 2 dan 4 di soal, berarti ada 2 angka. Kemudian di sini di soal ada 5 angka yang diketahui, ya tulis saja 5 karena berulang, boleh berulang. Kita kalikan saja, 5 kali 5 kali 2 hasilnya adalah 50. Kemudian untuk yang D ini hampir sama dengan yang C, yaitu genap tapi harus berbeda. Harus berbeda berarti nanti dikurangi 1 yang diketahui. Genap berarti 2 dan 4 ada 2. Kemudian karena harus berbeda tadi di soal adalah ada 5 angka dikurangi 1 tempat berarti tinggal 4, kurangi 1 lagi tinggal 3. Jadi selalu dikurangi kalau berbeda. Kemudian kita kalikan, 3 kali 4 kali 2 sama dengan 24. Jadi itu untuk aturan pengisian tempat. Silahkan untuk subscribe channel kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.